Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Eko Murtanto dan saya sendiri Muhammad Ihsanuddin, NPM 39220500021 dari Prodi Teknik Informatika. Langsung saja ke pembahasan materinya. Manajemen proses adalah program yang sedang dijalankan atau software yang sedang dilaksanakan, termasuk sistem operasi yang disusun menjadi sejumlah proses sekuensial. Konsep dasar 1. Multiprogramming melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan. Setiap proses mempunyai satu virtual CPU. Yang kedua, pseudo-paralelism melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan atau pseudo-paralelism. Model proses yang pertama, sequential proses atau bergantian. Yang kedua, multiprogramming. Yang ketiga, CPU switching, yaitu peralihan prosedur dalam mengolah satu proses ke proses lainnya. Kemudian hierarki proses pemanggilan oleh proses lain disebut paralel. Sistem operasi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh proses umum diciptakan dan dihilangkan selama proses berlangsung. Kesatu create dan destroy proses. Sistem operasi yang mendukung konsep proses harus menyediakan suatu cara untuk membuat create proses dan menghilangkan destroy proses. Yang kedua, fork system call, mekanisme untuk membuat atau create proses yang identik dengan proses yang memanggilnya. Lanjut. Yang ketiga, status proses atau bagian keadaan proses. Yang pertama, running atau kerja, benar-benar menggunakan CPU pada saat itu atau sedang mengeksekusi instruksi proses itu. Yang kedua, block atau terhenti, tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal terlaksana atau proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya. Bila berupa proses menunggu, selesainya operasi perangkat I atau O, tersedia memori, tibanya pesan jawaban. 3. Ready atau siap. Proses siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan, atau bisa berjalan sementara berhenti untuk memungkinkan proses lain dikerjakan. Transaksi status. Yang pertama, proses diblok untuk melayani input karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan I or O sehingga menunggu kejadian muncul. Yang kedua, penjadwalan pengambilan proses lain. Yang ketiga, penjadwalan mengambil proses ini atau baru. Lanjut ke implementasi proses. Untuk mengimplementasikan model proses sistem operasi menggunakan suatu tabel atau array yang disebut tabel proses dengan satu entry per proses. Yang kedua, sistem entry berisi tentang status proses program, counter, stack pointer, alokasi, memori, status file, informasi scheduling atau penjadwalan informasi, dan lain-lain dari status kerja ke situs status siap. Lanjut. Dua cara interupsi pada prosesor. Yang pertama, interupsi berlangsung berasal dari luar prosesor atau peripheral atau alat mengirim sinyal kepada prosesor untuk meminta pelayanan.
Yang kedua, interupsi tanya atau polling berasal dari prosesor, yaitu prosesor secara bergiliran mengecek adakah ada variabel yang memerlukan pelayanan atau tidak. Yang ketiga, interupsi dapat di-enable atau disable tergantung pada levelnya. Yang keempat, pembangkitan interupsi dapat berasal dari nol program. Di dalam program telah dirancang pada bagian tertentu yang akan terjadi pensaklaran konteks yang menimbulkan interupsi, contohnya pada saat penggunaan alat atau prosesor secara bergantian. Nol prosesor sendiri dapat membangkitkan interupsi yang biasa mengolah logika dan aritmatika. Jika melampaui ukuran tampung register di dalam prosesor, maka terjadi kekeliruan yang akan menginterupsi kerjanya sendiri dan menyerahkan kendali prosesor pada sistem operasi. Misalnya pembagian dengan bilangan 0 satuan terkendali. Tugas untuk melaksanakan interupsi terletak pada satuan kendali, sehingga satuan kendali dapat membagikan interupsi. Misalnya kekeliruan interupsi 0 ketika waktu atau clock. Menggunakan interupsi berkala. Misalnya pada program looping yang tak terhingga diinterupsi pada setiap selang waktu 60 detik. Null preval I or O jika akan bekerja memberitahukan pada prosesor dengan interupsi prosesor dan juga ketika pekerjaan selesai pada saat terjadi kekeliruan paritas. Null memori karena terjadi kekeliruan, misalnya ketika prosesor ingin mencapai alamat memori yang diletakkan di luar bertentangan alamat memori yang ada. Nol sumber daya lain misalnya dibangkitkan oleh operator sistem komputer yang mengerti cara interupsi. Yang keempat, interupsi vektor berisi alamat prosedur service interupsi. Penerimaan interupsi dan interupsi berganda. Adanya kalanya interupsi ditolak oleh prosesor atau interupsi yang datang tidak hanya satu sehingga diperlukan prioritas. Lanjut. Tindak lanjut interupsi. Yang pertama, penata interupsi atau interrupt handler. Jika terjadi interupsi, maka kendali prosesor diserahkan ke penata interupsi pada sistem operasi. Maka penata interupsi inilah yang melaksanakan interupsi. Interupsi yang sedang diolah oleh prosesor dibiarkan sampai selesai program. Yang B, penata interupsi merekam semua informasi proses ke dalam blok kendali proses. Yang C, penata interupsi mengidentifikasi jenis dan asal interupsi. Yang D, penata interupsi mengambil tindakan sesuai dengan yang dimaksud interupsi. Kemudian yang E, penata interupsi mempersiapkan segala sesuatu untuk kelanjutan proses yang diinterupsi. Yang kedua, penata keliru atau error handler, yaitu interupsi karena kekeliruan pada pengolahan proses dan bagian pada sistem operasi yang menata kegiatan. Akibat kekeliruan adalah penata keliru. Yang A, pemilihan komputer yang telah dilengkapi dengan sandi penemuan dan pemilihan kekeliruan. Contohnya telah dilengkapi dengan sandi Hamming, sehingga ketika menemukan kekeliruan sandi akan mengoreksi kekeliruan itu. Proses pulih ke bentuk semula sebelum terjadi kekeliruan. Yang B, pengulangan, mengatur agar proses yang membangkitkan interupsi keliru dikerjakan ulang. Jika kekeliruan dapat diatasi, maka proses akan berlangsung seperti biasa. Jika tidak teratasi, maka interupsi akan menempuh tidak lanjut keluar dari proses. Kemudian yang C, keluar dari proses. Penata keliru menyiapkan tampilan berita keliru dari monitor, sehingga itu prosesor keluar dari proses
Ini adalah tindakan terakhir jika tidak dapat menolong proses yang keliru tersebut. Lanjut. Mutual exclusion atau mutex with busy waiting. Jika suatu proses sedang mengakses share memori di critical sectionnya, tidak ada satu proses pun yang dapat memasuki critical section atau mutual exclusion dan menyebabkan masalah. Jenis-jenis mutual exclusion: 1. Disabling interrupt atau mematikan interupsi dengan cara mematikan interupsi yang masuk pada saat proses sedang berada pada critical sectionnya. Cara ini kadang cukup berguna untuk kernel tetapi tidak untuk user, dan cara ini pun tidak terlalu baik untuk CPU yang jumlahnya lebih dari satu, di mana disable interrupt hanya mengenai CPU yang sedang menjalankan proses itu dan tidak berpengaruh terhadap CPU lain. Yang kedua, log variable. Setiap proses yang akan mengakses ke critical sectionnya harus mengecek log variable. Jika 0 berarti proses dapat memasuki critical sectionnya, dan jika 1 maka proses harus menunggu sampai log variable 0. Kelemahannya adalah dua proses masih dapat memasuki critical sectionnya pada saat yang bersamaan. Sewaktu satu proses mengecek log variable 0, pada saat akan men-set 1 ada interupsi untuk melaksanakan proses lain yang juga ingin memasuki critical sectionnya, maka akan terjadi rest condition. Yang ketiga, strict alternatif dengan mengamati variabel tune untuk menentukan siapa yang akan memasuki critical sectionnya bukanlah ide yang baik jika proses lebih lambat dari yang lain. Contohnya, pada saat mengcoding while dan true, while turn on di sini 0, lalu menunggu wait, kemudian critical section turn 1, kemudian non critical section, kemudian while true, while turn, kemudian muncul nilai 1, kemudian wait, critical section turn 0, non critical section, tutup Kurowa. Kemudian yang keempat, Peterson solution. Proses tidak akan diteruskan sampai while terpenuhi. Bila interest other true, maka proses menunggu sampai false. Kelemahannya, jika proses mengambil enter regionnya secara hampir bersamaan, yang disimpan di tune adalah data yang ditulis akhir. Lanjut. Yang kelima, test dan set log instruction atau instruction TSL dengan bantuan hardware, yaitu menentukan siapa yang berhak memasuki critical region atau section. Contoh, enter region, TSL reg flag, copy flag ke reg, dan set flag 91. Kemudian apakah flag 0 DNS enter region? Jika 0, loop lagi return ke scalar, masuk critical region, leave region. Fog flag simpan 0 ke flag return ke scalar, proses harus memanggil ini pada saat yang tepat. Kelemahan utama dengan busy waiting adalah menyita banyak waktu CPU dan problem inversi prioritas. Yang keenam, sleep dan wake up. Mekanismenya, proses akan diblok atau tidur atau sleep apabila tidak bisa memasuki critical sectionnya, dan akan dibangunkan atau ready apabila resource yang diperlukan telah tersedia. Kemudian yang ketujuh, smart Power atau Dijkstra pada tahun 1965 mengecek atau mengubah dan sleep satu instruksi yang mengubah dan wake up tidak dapat dipisahkan. Instruksi tersebut sangat berguna untuk sinkronisasi, dapat diimplementasikan untuk membesarkan
producer consumer problem. Mekanismenya menggunakan variabel integer untuk menghitung jumlah wake up yang disimpan atau tertunda. Bernilai 0 bila tidak ada wake up yang disimpan, bernilai positif bila wake up yang tertunda. Lanjut, untuk yang ke-8, event counter atau Reed and Ganosha pada tahun 1979, 3 operasi terhadap event counter, yaitu return current value of A, kemudian advance, yaitu atomically increment A by 1, kemudian wait until A has a value of V or more. Kemudian yang nomor 9, monitor higher level synchronization primitive, yaitu kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data yang dipaket menjadi satu modul atau paket. Proses bisa memanggil prosedur dalam monitor, tetapi tidak dapat mengakses langsung struktur dan internal dari monitor. 10. Message passing menggunakan dua primitif, yaitu send atau destination and message. Yang kedua, receive atau source and message. Beberapa isu pada message passing system atau message loss, acknowledgement, domain authentication, kemudian performance. Kemudian masalah klasik IPC. Yang pertama, the dining philosopher problem. 5 philosopher yang kerja hanya makan dan berpikir. Tersedia 5 piring spaghetti dan 5 sumpit. Untuk makan dibutuhkan 2 buah sumpit. Problemnya, bagaimana cara menulis program agar setiap philosopher dapat berpikir dan makan tanpa harus saling menunggu. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu the reader and writer problem, yaitu model akses database. Banyak proses berkompetisi untuk membaca dan menulis. Contohnya airline reservation. Beberapa proses boleh membaca pada saat yang bersama. Bila suatu proses sedang menulis, tidak boleh ada proses lain yang mengakses database. Proses membaca mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada proses menulis. Lanjut. Ada 3 model proses pada server. Yang pertama, thread. Diciptakan untuk dapat melakukan paralelisme yang dikombinasikan dengan eksekusi sekuensial dan blocking system calls. Yang kedua, single thread server menggunakan blocking system call, tetapi kinerja sistem tidak baik. Yang ketiga, finite state machine. Kinerja baik dengan melakukan paralelisme, tetapi menggunakan non-blocking calls sehingga sulit dalam memprogram. Cukup sekian pembahasan dari materi mata kuliah sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.